Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, mari kita lihat kondisi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silahkan difikirkan untuk seseorang yang kalian ingin tahu perasaannya, niat, tujuan, harapan, atau mungkin rencana-rencana dia untuk kalian ya. Ini adalah general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton. Ya, sekali lagi ini general, umum ya. Jadi tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok atau beberapa bagian yang cocok ya. Silahkan kalian sesuaikan. Apakah cerita yang terbaca di sini itu cocok dengan kalian atau tidak? Dengan yang kalian alami ya, yang memang terjadi pada diri kalian. Ataukah ciri-ciri seseorang yang kalian pikirkan itu sesuai yang terbaca di sini? Kalau tidak, berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian, mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini. Dan kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk seseorang yang kalian pikirkan itu seperti apa orangnya. Kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang yang kalian pikirkan, silakan difikirkan ya. Energinya bisa vice versa saat kalian memikirkan seseorang. Karena ini general, bisa energi dia atau energi kalian malahan yang ketarik di sini, yang kebaca di sini ya. Silakan kalian sesuaikan. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini, videonya masih berlaku ya. Kita lihat untuk seseorang yang kalian pikirkan. Siapa dia? Siapa sih dia? Seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Orang ini telah berbagi. Bisa berbagi cinta, berbagi ilmu. Orangnya memang suka berbagi, ya. Mungkin di sini kalian memang sedang ada kerjasama dengan orang ini, berbagi dalam hal bisnis mungkin, atau pekerjaan, atau keterampilan, atau keahlian. Oke, jelas ya. Kita lihat lagi seseorang yang kalian pikirkan. The Devil. The Devil itu iblis ya. Tapi di sini energinya itu bukan iblis kemudian orangnya kayak setan ya. Bisa jadi seperti itu tapi ya nggak terlalu seperti itu. Ini ada energi-energi obsesi, kemelekatan, adiksi, kecanduan, ketergantungan, energi-energi godaan, ikatan nafsu ya. Di sini juga ada hubungan-hubungan toksik, hubungan tidak sehat, salah menempatkan perasaan kepada seseorang, ya. Kemudian di sini ada paksaan moral, kemudian ada perbudakan, ada kekejaman, banyak hal. Ya. Jadi, mungkin sosok yang kalian pikirkan itu mungkin menghadirkan orang lain ya, atau dalam hubungan kalian ini memang hubungan yang penuh ikatan nafsu, obsesi dan ketergantungan, sifatnya saling menggoda, atau justru kalian ini merasa salah menempatkan perasaan kepada orang yang salah ya. Orangnya toksik, orangnya suka marah. Ada di sini mungkin ada paksaan-paksaan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan moral. Ya, dengan moral atau mungkin dengan nurani kalian ya, sesuatu mungkin yang salah kalian tidak ingin melakukan tapi ada setengah keterpaksaan ya atau pemaksaan dari orang yang kalian pikirkan ini ya. Kita lihat Mother of Pentacles. Di sini ada sosok ya yang mandiri, orang yang hidupnya mewah dan itu ditunjukkan ya. Kemudian orang yang mungkin secara
nggak pelit, nggak pelit, ya. Apalagi kalau dipuji-puji, nggak akan pelit, seperti itu. Suka memberi, tapi biasanya di sini orang-orang ini adalah orang-orang yang cinta akan kebaikan. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Orang ini mampu membahagiakan diri sendiri dan orang lain, ya. Orang ini adalah orang-orang pekerja keras, ya, mampu bekerja kemudian membahagiakan diri sendiri dengan hasil usahanya. Oke, lanjut ya. Di sini ada the world. Ya, the world itu sampai ke tujuan atau ada energi-energi perjalanan petualangan. Mungkin orang yang kalian pikirkan ini orang yang mungkin kalau di globe ya, globe. Di globe itu kan peta dunia ya, mungkin ada yang di lain benua, lain pulau, atau orang yang suka pergi-pergi liburan atau mungkin kerjanya memang jauh ya. Di sini juga ada orang-orang yang seumpamanya orang aslinya orang Indonesia harus pergi ke luar negeri atau memang orang luar negeri yang berhubungan dengan kalian. Ya, kemudian di sini juga ada energi-energi kalau memang dalam hidup ini pernah mengalami sesuatu yang nyaman, mungkin sosok ini ya, sosok yang mungkin kelihatan mewah hidupnya, mungkin pernah enak lah hidupnya, mewah ya, suka memberi, ingin mengulang kembali sebenarnya, ya, tapi ini tadi ada hal-hal yang sifatnya melekat terhadap sesuatu atau obsesi atau salah menempatkan perasaan, salah menempatkan diri mungkin ya, atau mungkin salah pilih pasangan bisa. Jadi ini tidak bisa dinikmati lagi, nggak bisa terjadi lagi gitu. Dulunya enak, sekarang jadi nggak enak gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan yang namanya the word ini ada juga petualangan-petualangan baru ya. Petualangan baru atau di sini kalau memang hubungan kalian itu sudah lama, sudah banyak hal ya, atau mungkin ini orang yang kalian sudah lama kenal ya. Kemudian ketemu lagi, ada keinginan untuk membuat satu petualangan baru, tapi konsepnya beda ya. Kalau dulu teman, sekarang jadi sesuatu. Kalau dulunya ada sesuatu, sekarang mungkin jadi teman. Ya, di sini lebih kepada ada energi-energi menyeimbangkan sih. Menyeimbangkan apa? Yaitu tadi menyeimbangkan mungkin lebih pada menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang terjadi ya. Mungkin sudah tidak sama seperti dulu lagi. Tapi ingin seandainya yang dulu, hal yang baik-baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan itu bisa terulang seandainya. Ingin sekali mengulang. Itu ya. Oke, lanjut ya. Siapa seseorang yang kalian pikirkan? Oke. Di sini adalah orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang bisa berpikir secara logis, rasional, ya, dan bisa fokus, terutama kepada kalian. Cuman, orang ini ada rintangan untuk menuju kalian. Ada perasaan-perasaan negatif, ya, negative thinking, ya, kemudian ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap sesuatu, ya, terhadap sesuatu. Jadi bisa dikatakan terlalu paranoid. Ya, sehingga dia terkungkung dengan energi itu, paranoid atau ketakutan sendiri, sehingga dalam berkomunikasi atau untuk bertindak itu seperti serba salah versi dia ya. Padahal seandainya kalian sudah meyakinkan dia ya, nggak apa-apa, tenang aja atau apa ya, berusaha meredam kekhawatiran dia atau meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Di sini orang ini nggak bisa. Ya, kadang-kadang nggak logis juga. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan ini nggak logis ya. Terlalu overthinking. Seperti itu orangnya. Ya. Kalau dari zodiak,
Dari sunnya saja akan saya bacakan. Sunnya ya, kalau moon, rising, Venus silahkan kalian sesuaikan kalau kalian paham. Di sini ada elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus ya. Banyak di sini. Kemudian banyak juga, iya ini banyak sekali yang paling kuat Virgo, Taurus dan Capricorn paling kuat. Di sini teman-teman, bottom of the deck-nya, kita lihat ada energi yang fokus terhadap pemikiran. Oke, jadi gini, orang ini kalau sudah mikir sesuatu, ya, dipikir terus. Jadi pada intinya, orang ini adalah orang pemikir, overthinking, sampai-sampai kadang-kadang nggak bisa tidur. Orang ini juga adalah orang-orang yang kalau ngomong sebenarnya bisa baik, ya, tapi juga bisa kasar atau judes atau pedes, ya. Sedikit bicara, orangnya juga sebenarnya beberapa di sini orang-orang yang bebas, bisa single, bisa janda, bisa duda, ya. Orangnya secara pendidikan mungkin educated. Kalau berkomunikasi bagus, tapi jangan disentil. Bisa juga tegas dan judes, ya, nggak enak didengerin. Sanggup, bisa juga, gitu loh. Walaupun tampaknya kayak nggak bisa. Kemudian di sini, saya kira orang ini sedang benar-benar fokus dengan pemikirannya yang overthinking. Kita lihat ya, seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali Capricorn, Virgo, Taurus, orang-orang yang praktis sebenarnya. Tapi dalam pemikiran saya kira sebenarnya praktis, tapi dia itu butuh satu hal yang nyata-nyata, ya, yang nyata sebenarnya untuk bisa diyakinkan. Ya, kalau tidak bisa diyakinkan secara nyata, pikirannya itu akan berjalan terus, ya, berjalan terus seperti itu. Oke. Kita lihat untuk inisialnya ya teman-teman. Inisial si dia. Bisa juga ini inisial kalian karena ini general. Silakan disesuaikan zodiak dari sunnya tadi ya. Itu hanya tambahan. Dan inisial ini pun juga sebagai tambahan. Saya kira cukup ya. V, C, M, Y, P, B, T. Ada yang lompat jauh. W, N, Z, D, A, J. Kelihatan ya. Ini inisialnya silahkan disesuaikan. Kalau nggak ada inisialnya gimana? Nggak apa-apa, asal bacaannya cocok. Kalau hanya inisial dan zodiak mungkin di bawah 50% kecocokannya. Ya, akurasinya. Kita lihat untuk seseorang ini. Apa sih yang jadi beban pikiran dia? Ya, beban pikiran dia. Sehingga sampai dia pikirkan setengah mati. Overthinking. Kita lihat. Apa yang dia pikirkan? Orang ini kok banyak ketakutan ya? Takut akan apa? Takut akan apa? Karena sudah berbagi, takut ketahuan.
atau ada ancaman. Ini kok. Kita lihat ya. Apa yang membuat dia khawatir dan kepikiran. Oke. Magician. Ya. Ada satu manipulasi. Mungkin ada ancaman. Mungkin juga dengan kemampuan pemikiran dia, yang mungkin dia menganalisa sesuai dengan analisa dia, atau mungkin dia sedang memfokuskan sesuatu, ya, untuk memanipulasi seseorang, memanipulasi situasi. Ini nggak bagus. Ini seperti ada rencana yang tidak baik. Bisa seperti itu, atau dia adalah bagian dari rencana seseorang. Four of Coin, ya, untuk dimiliki. Magician itu pesulap, ya, yang magic, ya. Kalau ini nggak bagus. Four of Coin itu kartu posesif, keserakahan, kepemilikan. Coba. Orang ini saya lihat banyak diem ya. Banyak diem. Untuk satu kepuasan di sini. Ya. Ingin mencapai satu usaha, tapi caranya. Ini kartu berbagi juga, tapi lebih kepada harus ada timbal baliknya gitu, take and give. Nggak cuman secara ikhlas gitu. Ya ikhlas sih, cuman ingin sesuatu. Sebentar, saya kok nggak enak ya. Saya lihat lagi ya, apakah yang dia pikirkan. Oke. Ya, orangnya nggak bisa tidur. Teman-teman, mohon maaf ya. Di sini sepertinya ada energi yang mempengaruhi dia. Atau dia terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya mistis, sehingga itu kembali pada dirinya sendiri. Ya, kalau dia nggak suka hal-hal yang mistis, ya, bisa jadi ini dari orang lain. Coba, kita nggak boleh fitnah ya. Sekali lagi, ini hanya bacaan kartu yang membaca energi, teman-teman. The High Priestess, ya kan? High Priestess itu rahasia, diam-diam. Sesuatu yang disembunyikan, kemudian hal-hal menyangkut ilmu-ilmu. Oke, mistis, hal mistis. Mohon maaf teman-teman, ini ada hal mistis. Jadi kenapa orang ini seperti ini? Ada sesuatu yang sifatnya mistis. Berapa persen Bunda keyakinan Bunda? Kalau saya sesuai intuisi saya 50% ke atas. Ya. 50% ke atas. Oke. Orang ini butuh bantuan teman-teman. Gelap. Di sini the sun, ada the sun. Orang ini butuh satu pertolongan, butuh satu ini, sesuatu yang sifatnya cerah. Karena tadi the devil, magician, four of coin, mistis, ini berusaha dia sebenarnya. Kadang-kadang dia itu seakan-akan nyaman dengan dirinya sendiri, padahal itu bukan dirinya sendiri. Kok gini ya ternyata ya, hari ini kok jelek banget bacaannya. Serem rek. Coba saya turunkan ya. Oke. Kasihan ya. Gimana nih? Apa yang mau kita lihat itu? Dia pemikirannya jadi overthinking karena sesuatu hal yang menguasai dirinya. Ya, di luar kuasa dia. Gak bisa tidur. Ingin rileks aja sulit. Sehingga mungkin dalam hal komunikasi juga agak susah ini. Oke, kita lanjut ya. Ini sih agak riskan ya, Ya, hal-hal yang seperti ini, seperti saya sering bilang, saya tidak membaca yang kuasanya Tuhan. Dan kalau ini kita mau sebenarnya pingin ya melihat kira-kira siapa yang membuat seperti ini ya.
Tapi bisa jatuhnya fitnah sih. Jadi saya mau lanjut sih, pengennya lanjut. Tapi perlu saya ingatkan kalian jangan ini ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Dan juga jangan mengarah-ngarahkan kepada seseorang. Ini rentan fitnah ya. Saya hanya membaca energi, belum tentu cocok juga karena ini general. Sekali lagi saya ingatkan ya. Gimana kita lihat ya. Siapa orang yang bermagic-magic? Bisa dia, bisa orang lain. Kita lihat ya. Siapa dia yang bermagic-magic? Ini aja. Siapa dia orang yang bermagic? Aduh, kok bisa sih jatuh? Kan? Oke, Lucifer. Menakutkan. Siapa yang bermagic-magic? Di hari apa ini? Kalian menemukan video ini di hari apa? Jam berapa? Ini bisa terkait dengan hubungan yang berbagi-bagi nih ya. Atau mungkin kerjasama teman-teman. Itu sih kuncinya. Ini seseorang, ini kaitannya dengan cinta. Di sini King of Cups. Ya. King of Cups sampai angel ngomongnya aku. Di sini orangnya memang intuitif, punya power. Ya, tapi tidak mau menunjukkan. Serem ya. Ntar, saya ulur waktu. Bukannya apa? Bukan untuk durasi ya. Ulur waktu untuk bisa menariknya pelan-pelan. Ya. Oke, bentar. Beda ya, energinya mungkin kalian yang sensitif ya, peka, bisa ikut merasakan. King of Cup ini ada hubungannya dengan perasaan. Perasaan cinta atau perasaan yang lainnya. Full mistis nih. Ada The Devil lagi. Eight of Cup. Ada yang karena tidak ingin ditinggalkan. Seseorang yang tidak ingin ditinggalkan terkait dengan hubungan cinta. Langsung saja saya singkat-singkat ya. Gak usah terlalu meluas. Udah jelas. Orang-orang yang gegabah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian orang-orang yang gak mau susah-susah. Maunya yang instan. Gak mau kerja. Ya. Cari ide-ide negatif saya kira. Tapi juga diperhitungkan. Oke, paham. Ini orang-orang yang suka dengan kemampuan-kemampuan aneh-aneh. Ya. Minta tolong orang bisa, dikerjakan sendiri bisa. Pertamanya kepo, penjajakan. Oh gitu ya, oke. Karena memang ada peluang. Peluangnya apa? Karena mungkin kalau memang targetnya lemah, bisa. Makanya dari itu teman-teman, lindungi diri kita dari doa ya. Kalau saya sih nggak pernah takut sama yang beginian. Percaya, bukan percaya, tapi memang ada. Percayanya sama Tuhan.
keyakinannya sama Tuhan bahwa hal-hal seperti ini masih lebih kuat Tuhan kok. Kelekku kok panas ya, Rek. Aduh. Kok anunya di ketiak gitu loh. Apa supaya saya tidak bisa men-shuffle kartu? Oke, di sini Two of Pentacle. Memang di sini orang-orang yang bukan licik, iya licik dan licik. Licik itu penakut, pengecut ya. Orangnya sudah nggak mau lihat lagi, nggak mau tahu lagi, maunya pokoknya harus, pokoknya nggak mau ditinggalin ya. Kayak anak kecil ya gitu, yang mogok, yang ngambek, yang tantrum, itu. Berat loh saya, kalian merasakan nggak? Apa saya sendiri yang sok tahu? Dan saya juga mual. Kita lihat ya, kok kuat ya, sampai ke kartu-kartu gini nih, apa ini energinya? Saya yakin ini, kalian yang sensitif pasti merasakan kok. Ini kuat sekali. Oke, doain saya ya teman-teman. Bukannya takut sih ini. Oke. Di sini memang benar-benar nggak mau ditinggalkan dan mungkin sudah banyak memberi atau bisa jadi sudah banyak yang dimanifestasikan, bisa perasaan, bisa apapun ya di sini. Jadi nggak mau merugi, intinya begitu. Sudah terlanjur, kalau masalah cinta sudah terlanjur di semua-semuain. Itu energinya lebih ke maskulin karena bisa mengambil keputusan. Gambarnya serem-serem lagi. Gitu teman-teman. Oke, kok gini ya? Hari apa sih nih? Gitu ya. Jadi teman-teman, kita lanjutkan. Untuk seseorang ini kepada kalian seperti apa ya? Kita tinggalkan dan kita abaikan soal mistis ya. Inisial Bunda nggak usah, inisial yang ini nggak usah, mungkin juga sudah masuk ke situ. Oke, kita lihat perasaan dia kepadamu seperti apa. Beneran ini teman-teman, di atas 60% naik. Santai ya, relax ya, banyakin doa teman-teman, banyakin doa. Kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia melekat sebenarnya, tapi ada yang ini, ada jangkarnya sih. Tertahan oleh sesuatu. Kita lihat. Cinta, tapi tertahan. Banyak saya lihat energi maskulin di sini. Bisa dia, bisa kalian. Bisa seseorang yang tuh menderita, Rek. Di sini perasaannya menderita, teman-teman. Karena ketarik terus energinya. Perasaan ke kalian nggak bisa melekat. Ada yang mempengaruhi. Jujur saja. Dan ini datang terus. Tidak sekali, tidak dua kali. Dia seperti tidak berdaya. Child itu kan butuh dampingan. Anak-anak itu butuh dampingan, butuh ini. Perasaannya itu sebenarnya pingin direngkuh. Tapi nggak bisa. Kalau orang ini nggak usah dilihat tujuannya sudah hilang.
energinya sebagian besar hilang, dirinya sendiri energinya sebagian besar termanipulasi oleh hal lain, ya, bukan dirinya sendiri. Kalau begitu, langsung saja kita lihat apa yang harus kalian lakukan, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Saya ambil kartu ini dulu, 3. Ada yang terbuka sendiri? Oh, enggak. Apa yang harus kalian lakukan dengan situasi kondisi ini? Apa yang harus kalian lakukan dengan situasi seperti ini? Aduh. Gimana ini? Kalian harus pintar-pintar ya teman-teman ya, walaupun keadaannya pahit. Ingatlah sama hal-hal manis. Jangan fokus ke yang jelek-jelek. Renewal. Kalian sendiri kalau mau menyelamatkan orang ini atau menyelamatkan hubungan bersama orang ini, kalian harus renewal, pembaharuan segala pembaharuan segala sesuatunya, ya. Mungkin dari doanya, mungkin juga dari hal-hal lain. Kalian harus pinter-pinter berkreasi, creation, karena di sini kuat sekali orang berkreasi terhadap hubungan kalian, terhadap kalian, atau mungkin sama orang ini, ya. Ya, kalian harus bisa menerima. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Artinya jangan energi perlawanan. Bentar ya, saya mau minum dulu ya. Saya pause dulu. Kita lanjut ya. Untuk melihat kartu apa yang harus kalian lakukan ya. Kartuku jatuh-jatuh terus. Apa yang harus kalian lakukan? 3. Pesan semesta untuk kalian ya. Gentleness. Very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Ya, kalian harus lebih lembut untuk diri kalian sendiri. Sekali lagi, jangan dilawan hal-hal yang seperti itu. Tapi juga lebih pada gini loh. Oh ya sudah, kalau gitu saya akan meminta perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan. Ya, jangan kasar. Jangan kasar, istilahnya seperti itu ya. Surround yourself with gentle people. Jadi kumpul atau mungkin berkumpullah atau mungkin berkumpullah dengan orang-orang yang lembut-lembut, orang yang baik-baik, kemudian situasi yang baik-baik, mungkin contoh ke gereja ya, ke masjid, ke tempat ibadah, atau dengan orang-orang yang baik-baik. Orang tua mungkin kalau masih ada ya. Seperti itu, dengan lingkungan yang kondusif. Ya, jangan kumpul sama yang malah justru ya, mungkin gini, ini kan saya bilang renewal. Jangan malah ke kafe-kafe. Kafe sih nggak ada yang salah ya. Tapi akhirnya kita nggak bisa
bukan kafe ya. Untuk hal-hal, kalau kafe sih cuman ngopi ya, cuman makan, dengerin musik. Pokoknya hal-hal yang baik lah seperti itu ya. Life review. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Ya, jadi ambil apa-apa yang dalam hidup kalian itu, apa modal atau mungkin tabungan atau mungkin apa yang kalian punyai di dalam hidup ya, untuk bisa membuat kalian itu berubah atau healing atau melindungi lah ya. Di sini untuk hal-hal kalian yang sifatnya kalian itu nggak seimbang. Contoh ya, kita itu harus buat pagar. Pagarnya apa? Pagarnya dari diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu sedih berlebihan. Jangan kosong ya, pikiran harus fokus terhadap hal-hal yang nyata, hal-hal yang sifatnya itu lebih ke arah apalagi kalau menghadapi seperti ini jangan sampai kosong. Tetap menyebut nama Tuhan ya. Life review, banyak yang sebenarnya yang kalian dapat di dalam hidup ini sampai sejauh ini itu adalah modal untuk kalian ya, untuk melindungi kalian sendiri, baik itu ilmu ya, ilmu yang logis-logis ya, ilmu yang bermanfaat ya, seperti itu. Lanjut ya. Clear your space, get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui, ya kan? Di sini memang energi-energi di sekitar kalian itu lagi kurang bagus ya. Kalian harus membersihkannya dengan apa? Pemikiran positif, banyak doa. Sekali lagi saya ingatkan, sesuatu hal-hal yang baik dibangkitkan, renewal, walaupun sifatnya mungkin banyak kepahitan di sini. Ya, masa nggak ada yang positif? Masa nggak ada yang manis sedikit? Yang manis sedikit itu aja disyukuri, dikembangkan, akan menjadi tameng saya kira. Kalian harus pintar di sini. Bukan melawan, tapi pintar untuk mengelola. Ya, di sini dibutuhkan kecerdasan, kekuatan, ya, keyakinan. Saya kira itu. Kemudian kita lihat lagi tambahan lagi untuk pesan semestanya. Banyak-banyak nih pesan semestanya. Kalian tidak akan bisa melindungi orang lain. Kalau kalian, untuk diri kalian sendiri, kalian nggak mampu. Seperti itu. Sama juga mau benerin orang, kalau dirinya sendiri nggak bener. Sulit. Kayak saya mau benerin orang, saya sendiri nggak bener. Paling saya bisanya cuman begini, berbagi ilmu ya. Self confidence through God confidence. Believe in yourself. Percaya pada diri sendiri bahwa Tuhan itu menyertaimu. Oke. Karena seperti Tuhan mempercayakan hidup ini, penciptaan ini untuk kalian. Dalam loh ini. Jeru. Dalam. Suruh percaya diri. Jangan takut. Ceremonies and celebration. It's a time of important life passages, such as weddings, birthday, graduation, on anniversaries. Ini mungkin ada kaitannya dengan syukuran, ya, selamatan kalau orang Jawa, atau hal-hal yang sifatnya mungkin biasanya secara adat atau secara kebiasaan atau mungkin memang secara keagamaan ada yang perlu seumpamanya ru'iyah, paham ya? Kalau di sini sih mungkin sesuatu hal yang bukan perayaan ya, saya bilang bukan perayaan tapi lebih kepada syukuran atau mungkin pengajian ya, atau kebaktian atau apapun yang sifatnya bukan celebration, tapi lebih ke upacara ya, upacara, ritual atau apapun. Dibutuhkan itu. Tapi yang kepada Tuhan. Sesuai aturan agama. Tidak keluar dari situ. Jangan salah-salah.
tambah bikin ribet nanti, tambah bikin masalah ya. Sekali lagi, hati-hati dengan akidah ya, keimanan, agama yang kita yakini, kita percayai. Own your divine power. Kalian replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. Ya, jadi kalian itu pergunakan kekuatan semesta yang ada dalam diri kalian, ya, karena kalian ini memiliki. Seperti gini nih ya, cerita ini hadir di dalam kehidupan kalian itu sebenarnya bukan untuk hal yang sia-sia, pasti ada maksudnya. Rupanya kalian juga salah satu orang-orang yang terpilih di sini. Ya, sebelum kalian itu menjadi seorang people pleaser, ya. Jadi membantu orang lain, kalian harus bisa membangkitkan kekuatan kalian sendiri seperti yang saya bilang tadi ya. Self confidence, membuang hal-hal, berkumpul dengan orang-orang yang baik, situasi di sekeliling kalian itu yang baik-baik, renewal, baru kalian bisa bantu orang. Bless your heart, reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Di sini kalian harus benar-benar melindungi hati. Seperti yang saya bilang tadi, jaga akidahnya. Jangan sampai bergoyah, bergeser untuk hal-hal yang sifatnya mistis. Atau yang saya bilang tadi ya, memang ada mistis-mistis, tapi jangan percaya sepenuhnya. Di sini mungkin diingatkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada Tuhan. Ya, mungkin diingatkan juga sejauh mana kalian sudah banyak meminta atau memohon atau berpasrah atau berserah atau bersandar kepada Tuhan. Apakah masih setengah-setengah? Atau kalau pas butuhnya aja? Mungkin diingatkan di sini. Itu sih. Jadi, saya kira itu saja teman-teman. Saya lupa mengucapkan salam kenal untuk yang baru saja gabung. Ya, tadi di awal. Salam kenal, saya Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kalian suka dengan bacaan saya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Ya, saya memang bacanya gini. Banyak yang bilang saya ketus Judas. Ya, tapi saya nggak bisa. Saya selalu apa adanya, ya mending jadi diri sendiri ya. Terlepas orang suka atau tidak, yang penting saya tidak berniat menyakitin orang lain kan gitu. Oke. Terkadang memang kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, ya kan? Kadang-kadang kita kecewa, denial, ya. Ada penolakan terhadap realita, kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang kalau dipakai logika yang positif, kadang-kadang kita bisa menerima walaupun itu proses. Jadi ini adalah general teman-teman. Sekali lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus pakai logika, intuisi ya. Persepsi dan asumsi bebas. Cuman sekali lagi, perlu ditelaah lagi. Ya, sekali lagi ini general. Umum sekali ya, belum tentu untuk kalian, belum tentu cocok. Mungkin cocok berapa persen. Ya, tidak semuanya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, ya, itu personal reading, khususon, ya. Semuanya berbayar kalau di saya. Ya. Cara daftarnya di Mbak Tia, admin saya. Caranya itu ketik daftar, kirim ke WA-nya Mbak Tia. Itu nomornya Mbak Tia, ya. Bukan nomor saya. Yang mengatur jadwal juga Tia. Nanti kalau sudah keluar jadwalnya, baru nanti akan personal reading dengan saya. Caranya dengan seperti ini, video call via WA. Jadi ada interaksi, bisa berkomunikasi. Ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Jadi bukan voice note atau chatting. Paham ya? Saya kira itu saja. Semoga kalian bisa mengambil manfaat positifnya dari bacaan ini. Yang nggak jelas, yang nggak masuk akal ya, menurut kalian tidak suka, jangan diambil hati. Dan saya mohon maaf kalau memang ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton hingga dari awal hingga akhir. Semoga bisa diterima. Terima kasih banyak ya, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.